pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Di sini saya tunjuk ya sebagai pemimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Mas John untuk memimpin doa. Ayo, silakan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah kita berdoa, sini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Semangat kan? Semangat. Nah, ya harus semangat dong. Udah pada sarapan belum? Udah. Ya, supaya kita kalau sudah sarapan, kita belajar, kita harus bisa semangat. Nanti takutnya kalau belum sarapan, lemes, ngantuk, ya kan? Semangat kan anak-anak? Semangat. Nah, ya, Ibu akan absen untuk hari ini ya. Saya absen yang pertama, Diani Setiansa. Saya Bu. Hadir. Ramandina. Saya Bu. Juan Syahputra. Saya Bu. Nikta Loverilianaska. Saya Bu. Ya, semangat ya. Ya, kita sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Ayo semuanya keluarkan dulu bukunya. Alat tulisnya kita persiapkan agar kita enak nantinya ya. Ya, udah pada siap? Sudah siap semuanya? Ayo dibuka bukunya. Kita buka buku temanya halaman 5. Ya, halaman 5. Tentang tema 1, keanekaragaman budaya. Sudah semuanya sudah dibuka? Nah, sini Bu akan sebelumnya akan menjelaskan tentang keanekaragaman. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangatlah banyak sekali. Keanekaragaman itu contohnya banyak sekali di lingkungan kita. Keanekaragaman yang ada di Indonesia terutama, contohnya keanekaragaman budaya, agama, bahasa, adat dan istiadat. Sini adik-adik ketahui keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak, karena di Indonesia ini mempunyai 34 provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki 2.590.000 pulau. Bayangkan, banyak sekali di situ. Di setiap pulau, di setiap provinsi itu terdapat berbagai macam keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terutama pertama, keanekaragaman agama. Di Indonesia ada 5 agama. Yang pertama agama
agama Islam. Yang kedua agama Katolik. Ketiga agama Kristen. Keempat agama Hindu. Dan kelima agama Buddha. Nah, itu salah satu keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan ada lagi, selain agama kita mempunyai keanekaragaman suku. Di antaranya ada suku Jawa, ada suku Lampung, ada suku apa lagi? Batak, suku Bali, ada lagi suku apa lagi? Ayo. Ada yang tahu? Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Baduy, ya, suku Melayu, suku Ogan, kalau tempat kita Komering. Banyak lagi yang ada keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita dituntut untuk saling menghargai dalam keanekaragaman, terutama di lingkungan sekitar. Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut seperti perbedaan yang pertama sudah Ibu sebutkan, suku, agama, budayaan, ataupun cara berpakaian. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai disebut dengan toleransi. Misalnya, kita harus dalam agama, perbedaan agama, sikap toleransi itu harus kita utamakan, kita laksanakan. Nah, seperti contohnya toleransi agama itu misalnya Rama beragama Islam sedang menjalankan ibadah puasa, terus si Lope beragama Katolik yang tidak melakukan ibadah puasa. Jadi Lope harus menghargai Rama sebagai teman ketika dia sedang melakukan ibadah puasa. Contohnya ketika Rama puasa, Lope nggak boleh kita makan di depan Rama, kita iming-imingi, terus Rama lagi beribadah kita ganggu, itu nggak boleh. Nah, kita sebagai teman tidak boleh mengganggu karena perbedaan agama. Kita saling menghargai, kita harus mempunyai sifat toleransi kepada teman. Menciptakan, yang kedua, menciptakan rasa kegotong royongan masyarakat. Contohnya dalam kehidupan kita di sini, misalnya kita lagi bersih-bersih kelas, kita menyapu kelas ini, kelasnya kotor. Kita harus bersama-sama, kita harus membantu teman yang membersihkan untuk menciptakan rasa kebersamaan, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita yang setiap hari ada di sekolah. Kita harus memberikan menciptakan suasana yang bersih walaupun kita saling berbeda agama, berbeda suku. Nah, terus yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman di masyarakat. Contohnya gini, di masyarakat kita ini hidup bermasyarakat seperti keanekaragaman jadi satu, agama, suku kita jadi satu. Jadi kita nggak boleh saling ganggu antar tetangga. Oh, tetangga itu lagi kesusahan, kita membantu supaya memberikan keringanan, memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah, seperti halnya dia lagi kecelakaan misalnya, kita membantu. Terus yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antar siswa, antar teman, antar bermasyarakat. Kita harus bisa merangkul semuanya menjadi satu. Kita memberikan bantuan kepada orang yang lain agama, orang yang lain
suku, supaya kita terciptanya kerukunan bersama, kerukunan antar umat beragama, antar suku. Jadi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita harus menerapkan di sekolah. Nah, terus sikap yang saling menghargai harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jadi kita membantu teman dalam setiap masalah, apa temannya lagi sulit, istilahnya melakukan pekerjaan, misalnya melakukan dia membersihkan kelas, dia sendirian, kita harus membantu gitu. Nah ya, kita membantu tanpa harus membeda-bedakan agama, suku, dan bahasa. Nah, di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Wah, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah pintar semuanya? Ya. Begitu. Kalau sudah paham semuanya, nah kita, Ibu akan memberikan tugas nomor 1 sampai 5 halaman 6. Ayo silahkan. Kalau berarti sudah paham semua, jadi dikerjakan dulu. Terus bagi anak-anak yang nanti Ibu kasih poin. Poin apa ya? Nilai yang plus, nilai tambah. Ayo, silakan dikerjakan. Tidak ada yang boleh contekan ya. Nanti kalau contekan, Ibu kurangi nilainya. Jangan cepat-cepat, dibaca lagi, dipahami soalnya, terus dijawab. Nanti kalau keburu-buru cepat-cepat, nanti takutnya ada yang salah. Nulisnya yang rapi ya anak-anak. Sudah? Sudah ada yang selesai? Itu kan cepat ya pilihan ganda. Sini, dikumpulkan. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk yang nilainya kurang, nanti belajar lagi di rumah ya. Sudah nilai. Dibagikan kembali. Terima kasih, nilainya sangat memuaskan. Berarti ada semangat ya belajarnya. Nah, sekali lagi sebelum Ibu menutup pelajaran untuk kita hari ini, Ibu akan kembali mengulas perbedaan adalah suatu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Contoh agama, budaya, dan bahasa, dan lain sebagainya, dan istiadat. Nah, itu merupakan suatu yang membedakan satu sama yang lain. Tetapi dengan keanekaragaman bangsa Indonesia itu banyak, mari kita
berbeda-beda tetapi tetap Dua. satu dua. Nah, di sini cukup sudah pembelajaran untuk pertemuan kali ini, pembelajaran tema 1 ya, untuk kelas 4. Sebelumnya dibaca-baca lagi dan dikerjakan tugas selanjutnya. Buat PR ya anak-anak, buat PR. Terus besok pagi dikumpul dan ibu akan langsung koreksi. Mungkin ada ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, berarti sudah paham semuanya. Itulah kegiatan kita pada hari ini, kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi di lain hari. Baiklah, saya akhiri. Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi